Seven, ma'am. Yes. Yes. Okay, ma'am. Guys, you can take attendance on here on this Google Chat, and for you that already have entered in this Google meeting. Okay, so I will start the lessons. Before I start the lessons, I'm going to say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kok Supeno saja ini, yang lainnya mana ini? Ayo, yang lainnya. Belum pada sarapan dah. Virgian, Dinda, masih Zatun, Artika, Jimmy, Devi. Okay, I think you have some trouble in confidence, but okay, thank you. Okay, everyone, how are you today? Are you fine? Thank you. Okay, thank you. I think I am fine too. Thank you. Okay, everyone. Today we are going to discuss about biographical context. And in the previous week, you have learned and watched about video about biographical context, and already have right biographical recount. So today we are going to discuss about biographical context to reinforce and to check your understanding about biographical context. So I'm going to share screen. So wait a minute. Oh, wait a minute. Okay, everyone. Could you see my share screen? I think you can, all of you can see my share screen because I already checked my phone too. Okay, for the opening questions, everyone. I think okay, everyone. I think all of you have have idol. I mean, or famous or inspiring person. So everyone, who is your favorite inspiring or famous persons? Maybe Supeno. Siapa tokoh terkenal atau tokoh favorit terkenal atau yang menginspirasi kamu? Siapa tokoh terkenal atau yang tokoh inspirasi yang kamu idolakan? Punya nggak? Pasti punya dong. Punya nggak? Okay, I think I will switch to another persons. Maybe Artika Sari Devi. Hello Artika. Okay, who's your favorite inspiring or famous persons? Pasti punya dong. Tokoh yang kamu idolakan itu siapa? Ayo.
boleh bersejarah, boleh yang terkenal. Yes, B.J. Habibie. Wow, good. Why you like B.J. Habibie? Mengapa kok kamu pilih B.J. Habibie? Why do you like B.J. Habibie? Oh, I see. That's good response. Okay, so Artika said that she chose B.J. Habibie as her inspiring persons because B.J. Habibie prioritize the education, his education. Okay, that actually B.J. Habibie as already can make a plan because his higher education. That's good actually. Jadi dari apa yang kita dapat dari B.J. Habibie yaitu kita belajar setinggi mungkin sampai ke negeri Cina untuk mendapatkan prestasi yang dapat dikenal oleh orang lain. Nah, mungkin ada yang lain nggak? Ada respon dari yang lain mungkin? Siapa tokoh favorit yang kalian inspirasikan? Oke, mungkin dari Jimmy. Hello Jimmy, are you there? Okay, think you have a troubles. Maybe masih Zaton? Yes. Who's your favorite inspiring persons? Or Syahrini? Okay, she's a singer, right? Why do you choose Syahrini as your inspiring persons? Yeah. Pardon, masih satu. Maybe as a beautiful woman, right? Masih Zaitun, are you there? Okay, so uh, you choose Sahrini as your inspiring persons because she is a role model woman, right? Kamu memilih Syahrini mungkin karena dia adalah wanita yang dapat dicontoh prestasinya. Karena dia memang seorang penyanyi, mungkin apakah kamu juga ingin memiliki cita-cita sebagai penyanyi juga, dan mungkin dia adalah salah satu orang yang menginspirasi kamu untuk ingin menjadi penyanyi mungkin ya, sebagai role model. Nah, okay. From Devi and Masih Zatun, Devi choose B.J. Habibie and Masih Zatun choose Syahrini as their inspiring or famous persons. Nah, jadi dua orang itu adalah dua orang yang memiliki apa ya, kisah hidup. Nah, kisah hidup yang sangat berliku-liku, atau they have efforts to get her successful story from their hard background. Jadi mereka memiliki usaha-usaha yang banyak gitu loh untuk mendapatkan sisa sukses mereka dari latar belakang yang mungkin latar belakang mereka tuh sulit kisah hidupnya. Nah, jadi itulah uh, orang-orang yang pantas dijadikan sebagai dijadikan kisah hidupnya sebagai teks biografi. Nah,
Okay. The next is what is biography. Nah, mungkin dari kalian tahu nggak maksud dari teks ini? Biography text is a detailed description of a person's lives and written by someone else. And it is non-fiction text. Nah, anyone? Ada yang tahu maksudnya ini? Kalau ada yang tahu nanti kayak saya kasih nilai plus deh. Jadi please mention your name and your student number kalau mau jawab. Ada yang tahu? Ini yang saya share di video itu loh. Ada yang tahu nggak, Rek? Waduh, siapa itu tadi? Itu tadi siapa? Yuk, nggak apa-apa kalau nggak tahu. Nanti saya jelaskan lagi kok. Oke, jadi tadi ada yang respon nggak tahu apa sih biografi teks itu. Nah, dari teks ini, biography text is a detailed descriptions of person life and written by someone else, and it is non-fiction text. Jadi, biografi teks adalah uh, uh, deskripsi mengenai kehidupan seseorang. Nah, namun itu secara detail dan ditulis oleh orang lain, by someone else. Dan itu nggak mungkin dong ditulis oleh dirinya sendiri sebagai untuk biografi. Mungkin contohnya seperti Cristiano Ronaldo, dia nggak mungkin menulis tentang dirinya secara detail, itu nggak mungkin dari perjuangannya. Nah, pasti itu ditulis oleh orang lain dan it is non-fiction text. Nah, non-fiction text it mean that is based on real, is based on a research. Jadi non-fiction text adalah teks yang berdasarkan dari riset atau hal yang nyata gitu loh, benar-benar terjadi dan tidak dibuat-buat. Itulah non-fiction text. Okay, okay. The next slide. Social function of biography or the purpose. Oh, wait a minute. There are a lot of students who join in this class, so wait a minute, guys. Jadi yang ada yang baru join bisa ini ya, bisa absen di link yang ada di Google Chat, ada di chat Google Meeting. Kalian lihat tadi ada beberapa yang join, kalian langsung presensi di link yang saya kirim di Google Chat ya. Oke, let's continue to our lessons. Oke, social function of biography. Nah, ada yang di sini tahu apa social function of biography? Anyone? Social function of biography. Kalau ada yang tahu nanti saya kasih nilai plus dah. You, come on guys. Yes. Ada di tulisannya. Tapi ya, maksudnya ini apa? Pakai bahasa kalian sendiri nggak apa-apa deh. Pakai Indonesia, English, mau campur nggak masalah. Okay. What's your name? Artika Sari Devi. Your student number? 4. Okay. Artika Sari Devi. Okay, nice Artika. That's excellent answer. Thank you. Okay. So Artika says memberikan informasi mengenai kehidupan seseorang ya, untuk mendapat inspirasi dari kisah hidup dari si subjeknya. Okay, that's a good point actually. Jadi to give information about someone's life so we can get inspiration from his or her life story. Nah,
tepatnya yang seperti dibilang Artika, jadi untuk memberikan informasi mengenai kehidupan seseorang. Jadi kita dapat mengetahui mengetahui informasi atau mendapat inspirasi dari kehidupan orang tersebut. Nah, dan kedua adalah to give much information easily and educate the readers. Jadi yang kedua adalah memberikan informasi mengenai, ya itu tadi yang saya bilang tadi, mengenai kisah hidup dari kisah hidup seseorang dan mengedukasi pembaca. Nah, apa sih yang dimaksud mengedukasi pembaca? Ada yang tahu nggak apa the meaning of educate the readers? Educate itu memberikan apa ya? Mengajarkan, bisa memberikan pembelajaran, educate itu atau mengajarkan. Apa dimaksud dari educate ini? Educate the readers. Anyone? Oke, mungkin kalian agak kesusahan ya untuk mendefinisikan educate ini. Jadi educate itu memberikan ajaran atau pengajaran. Jadi maksud the educate the reader ini dimana adalah memberikan pembelajaran mengenai para pembaca. Nah, memberikan pembelajaran kepada para pembaca mengenai kisah hidup dari kehidupan orang lain. Jadi contohnya B.J. Habibie nih, tadi B.J. Habibie tadi dia itu sangat memprioritaskan pendidikan. Nah, jadi kita mendapat pembelajaran kalau kita memprioritaskan pendidikan, kita dapat mencapai kesuksesan gitulah. Contohnya tadi B.J. Habibie karena gara memprioritaskan pendidikan, dia dapat membuat pesawat terbang. Nah, kayak gitu. Okay, the next one about generic structure. Okay, the first orientation or introduction. Nah, yang dari nomor 1 ini, what's the meaning of orientation? Apa yang dimaksud orientation? Is there anyone knows? Ayo, nggak apa-apa kelas. Kalian mau pakai bahasa Indonesia atau campuran, that's okay kok actually. Ini loh maksudnya apa? Maksud dari orientation apa? Ayo. Nanti kalau yang jawab nanti boleh kok saya kasih nilai kok langsung, nggak masalah. Santai saja sama saya. Anyone knows? Untuk orientations. Oke, teks awal atau bisa dibilang opening text ya, teks awal. Teks awal. Please, what's your name? Please mention your name. Masih Zatun, so the number 16. Zatun, oke, masih Zatun says teks awal. Oke, teks awal. Mungkin teks awal tuh yang dimaksud teks yang paling atas ya, mungkin ya, awal-awal gitu ya. Jadi opening. Oke. Jadi ya benar sebenarnya yang dimaksud masih Zatun is actually teks awal or opening paragraph. Nah, jadi nggak teks sih sebenarnya, paragraf yang benar ya masih Zatun. Kalau teks nanti teks awal gitu kan bisa rancu gitu kan maksudnya. Yang benernya itu adalah opening paragraph atau paragraf pertama. Oke. Okay. So number the first orientation or introduction. Nah, orientation ini bisa disebut introduction atau perkenalan karena because it is the opening paragraph that gives the readers the background information of the persons. Oke. Jadi ini adalah paragraf pembuka atau paragraf pertama biasanya yang memberikan pembaca mengenai informasi mengenai kisah orang yang kita jadikan subjek sebagai biografi. Contohnya
B.J. Habibie tadi. Di orientation B.J. Habibie diperkenalkan dia itu siapa. Dia itu siapa dan pekerjaan dia itu apa. Nah, pertama-tama kayak gitu. Kalau kita next in the events. Nah, mungkin ada yang tahu events itu apa? Number 2, events. Oh, ini masih jatuh mau ngomong lagi ini. Mungkin. Tahu yang lain juga, ada gak? Apa sih events? Ada yang tahu events? Paragraf yang berisi kronologi. Okay. Kronologi. What's your name? Artika lagi yang jawaban. Oke, Artika tadi absennya number 4 ya. Artika. Oke, Artika search paragraf yang berisi kronologi atau kronologi itu sebuah kejadian yang berurutan. Oke. Yes, that's a good point actually. Events adalah acara, kalau di bahasa Indonesia kan acara atau kejadian. Jadi di sini events should be in chronological order. Jadi event itu adalah kejadian-kejadian yang dilalui oleh subjeknya. Nah, subjeknya itu tokohnya. Jadi dari dia mungkin mungkin ada kejadian apa gitu, tapi secara terperinci atau secara sequence. Nah, sequence itu apa? Sequence itu berurutan. Nah, atau bisa dibilang chronological order, jadi berurutan. Nah, biasanya di sini juga ada namanya temporal. Biasanya di sini menggunakan bahasa temporal dan sequence. Pakai temporal and sequence conjunction maksud saya. Jadi temporal and sequence conjunction itu seperti apa? Mungkin dia tahu temporal and sequence conjunction. Ini saya dulu pernah mention di video loh. Ada yang tahu temporal and sequence conjunction? Contohnya seperti apa aja? Nggak ada ya? Oke. Mungkin pada lupa mungkin ya. Temporal and sequence conjunction itu seperti first, second, third, then, later, after. Nah, seperti itu. Okay, the next one, reorientation. Okay. Is there anyone knows reorientation? Kalau number 1 is orientation, so the third is reorientations. So what's the meaning of reorientation? Penutup. Oke, penutup. Biasanya penutup ini isinya apa? Akhir cerita. Oke. Nama, please mention your name. Oh, masih satu lagi. Kok Artika sama masih satu saja ini? Yang lainnya mana ini? Ini yang dapat nilai cuma Artika masih satu loh. Ayo adik-adik, kalian ini juga nggak apa-apa, nggak masalah. Pakai bahasa Indonesia Inggris, mau Inggris logat Jawa, that's okay kok. Nggak usah takut, santai saja. Oke. Tadi Mas Zatun bilang ini paragraf penutup. Iya. Paragraf apa tadi Mas Zatun? Mohon maaf Bapak lupa tadi. Paragraf penutup. Ya, paragraf penutup yang berisikan akhir cerita. Oke. Mungkin ada yang lain nggak? Pendapat yang lain selain Mas Zatun? Gak ada ini. Oke. Sebenarnya benar itu paragraf penutup dan berisikan akhir cerita, namun kurang akurat gitu loh. Yang benar adalah, oke saya bacakan dulu ya. It consists of a conclusion or comment from the writer. It also tells about the achievement or the contributions of the subject. Nah, ini ada kata conclusions or comment.
Nah, komen atau konklusi itu apa? Komen itu apa dah? Komen pasti komentar. Kalau conclusion, apa ayo? Conclusion, kesimpulan. Nah, from the writer, dari penulis. Jadi yang dibilang Mas Zaitun ya benar ya. Biasanya di akhir cerita itu ada kesimpulannya. Nah, ada kesimpulan atau conclusions. Namun di biographical context juga ada komen juga, komen dari writernya sendiri, writer yang menulis biografi si tokoh. Nah, dan ini juga kadang it also tells about the achievement or the contributions of the subject. Nah, jadi juga memberitahukan prestasi atau kontribusi yang didapat oleh si tokoh. Contohnya tadi kayak B.J. Habibie bisa membuat make airplanes gitu, atau Cristiano Ronaldo yang menang Ballon d'Or. Nah, itu prestasinya. Okay, the next one's language features. Okay. Nah, di language features of biographical context biasanya biographical context usually use past simple tense. Nah, past simple tense seperti ini. Sampelnya adalah Bung Karno was graduated from Bandung Institute of Technology in 1927. Nah, ini was graduated ini pakai past simple. Nah, tapi dalam bentuk pasif juga. Tapi kalau dalam bentuk biasa juga bisa, pasif bisa. Nah, and the next one is using temporal sequence and conjunction. Nah, example-nya ini Harry parents divorce. Divorce itu bercerai ya. Divorce when he was 7 and his mother later was remarried to Robin Twist. Nah, remarried ini maksudnya menikah lagi. Jadi maksud dari teks ini adalah orang tua Harry bercerai saat dia masih berumur 7 tahun dan ibunya menikah lagi kepada Robin Twist. Nah, jadi yang Bapak tadi sebutin tadi yang temporal sequence and Wah, ini salah tulis ternyata. Ini yang benernya temporal and sequence conjunction. Ini maksudnya yang saya tadi bilang tadi seperti contohnya first, second, third, after, later, when. Nah, itu contoh dari temporal and sequence conjunction. Nah, sekarang karakteristik of biography. Nah, mungkin ada yang tahu nggak maksud dari page ini? Ada yang tahu dari maksud slide ini from number 1 until number 4? Ada yang tahu nggak, Rek? From number 1 until number 4. Mungkin kalian kalau langsung nggak tahu ya. Mungkin nomor 1 aja dah. Nomor 1 itu apa maksudnya? What's the meaning of the number 1? Ada kata third personnya loh. Ada kata written sama third personnya loh. Apa maksud dari number 1? Ada yang tahu? Oke, akan saya jelaskan lagi ya. Biography is not written by subject and always written in third person. Ya, ini sebenarnya sudah saya mention di awal-awal tadi. Kalau teks biografi itu tidak ditulis oleh orangnya sendiri atau tokohnya sendiri, namun ditulis oleh always written in the third person, selalu ditulis oleh pihak ketiga atau orang ketiga gitu. Orang ketiga itu kayak ya tadi penulis dari biografi tersebut, mungkin bisa jurnalis, mungkin bisa kita, mungkin bisa keluarganya, pokoknya itu orang ketiga. Nah, number 2, based on research. Nah, based on research ini yang saya teruskan tadi juga di awal-awal, kalau teks biografi itu berdasarkan fakta. Nah, berdasarkan fakta atau kejadian-kejadian yang benar-benar terjadi gitu loh. Memang realnya seperti itu.
And the number 3 is describe the person's surroundings, such as where, when, and how the person live. Nah, jadi saya artikan dulu ya. Describe the person's surrounding. Mendeskripsikan the person's surrounding. Nah, surrounding itu apa sih? Surrounding itu di sekitarnya. Maksudnya kehidupan di sekitarnya, kehidupan seseorang itu yang ada di sekitarnya kayak gimana, detail-detailnya gitu. Jadi kayak where, when, how the person lives, seperti di mana dia tinggal, kapan dia kayak lahirnya, kapan dia pindah, kapan dia sukses, dan bagaimana cara dia hidup gitu, bagaimana cara dia ber, uh, berkegiatan setiap harinya. Nah, itu contohnya. Nah, and the last is number 4. Use vivid language to narrate event. Nah, vivid itu menarik ya. Use vivid language itu sebenarnya menarik. Sebenarnya menggunakan bahasa yang menarik. Vivid language to narrate events. Jadi dalam penulisan teks biografi, especially in English, kalian harus menggunakan teks yang bahasa Inggris yang bagus gitu loh, yang benar-benar jelas gitu, nggak boleh kacau. Nah, untuk menarasikan eventnya, kejadian secara kronologikal. Kalau penggunaan bahasanya buruk, nanti ya itu kacau, nanti yang baca juga bingung dan mereka akan salah tangkap takutnya. Oke. Text Dewi Sartika. So here is the example of biography text. Okay, I think all of you have read Dewi Sartika biographical record text. So let's analyze this text, everyone. Oh, what? Okay, sorry. Okay, Dewi Sartika. Okay, everyone, could you to be a volunteer to read this text in front of other? Is there anyone to be volunteer to read this text? On only first paragraph. Ada yang mau nggak yang baca teks ini? Cuma paragraf 1 saja kok. Ada yang mau? Mungkin saya kasih nilai dah. Kalau ada yang mau, nggak apa-apa bahasanya Inggrisnya jelek, nggak masalah kok. Makanya kalian belajar bahasa Inggris sama saya di sini. Nanti saya benarkan juga kok. Ada yang mau? Cuma paragraf 1 dah. Ayo. Mungkin masih Zatun mungkin mau baca? Oke. Born 4 December ya. Okay, yes. Alright. Okay. Thank you, Mas Zatun, for to be volunteer to read this text. Okay. Jadi, I will read it. Dewi Sartika was the leading figure for the education for Indonesia women. She was born on 4 December 1884 and died on 11 September 1947. The most important acts she made were when she founded the first school for women. Because of it, she was acknowledged formally as national hero in
Nah, jadi yang di paragraf ini apa maksudnya? Apa? Sorry, di paragraf ini paragraf apa? Ayo. Apakah orientation? Apakah reorientation? Orientation. Karena awal. Ya benar, orientation itu awal. Cuma kenapa kok ini bisa disebut reorientation tadi? Tadi orientation apa? Ayo. Memberikan apa? Orientation itu. Perkenalan. That's correct. Jadi di orientation itu kan tadi memberikan perkenalan dan informasi pembuka mengenai tokoh. Nah, ini memberikan informasi pembuka. Nah, bisa dilihat dari Dewi Sartika was the leading figure for the education for Indonesia women. Jadi Dewi Sartika adalah tokoh figur yang leading itu mempelopori tokoh yang mempelopori pendidikan terhadap perempuan Indonesia. Nah, itu sudah menjadi orientationnya. Nah, lalu diberikan informasi tambahan lagi. She was born on 4 December 1884 and died on 11 September 1947. Jadi diberikan informasi tambahan lagi, informasi tambahan pembuka dari semenjak lahirnya Dewi Sartika sampai meninggalnya Dewi Sartika. Nah, lalu ini juga the most important acts she made where she founded the first school for women. Nah, jadi dia membuat sekolah pertama untuk perempuan. Nah, itu sudah menjadi informasi pembuka yang sangat cukup gitu loh, untuk memberikan para pembaca background knowledge atau latar belakang dari Dewi Sartika sudah sangat cukup. Nah, baru nanti di events. Nah, tadi di events apa? Di events. Kejadian. Kalau di sini eventnya di mana? Eventnya. Di teks ini eventnya yang mana, Rek? Apakah paragraf 2 atau paragraf 3? Ayo, mana eventnya? I think all of you have a trouble in your connection, so let me tell you about the event on this text. Jadi eventnya adalah di paragraf kedua. Jadi ini kan ada Dewi Sartika was born in Cicalengka on 4 December 1884 in the aristocratic Sundanese family. Jadi Dewi Sartika lahir di Cicalengka pada tanggal 4 Desember 1884 di keluarga bangsawan, keluarga Sunda yang bangsawan. Nah, aristocratic Sundanese family. Jadi mewah gitu hidupnya. Nah, sorry. Lalu ngomongin siapa ayahnya, siapa ibunya. Nah, ayahnya bernama Erlangga Somanegara, and her mother adalah Raja Pemas, R.A. Raja Pemas. Nah, itu menjelaskan yang tadi saya sebut tadi, yang di characteristic of biographical context, yang describe the surrounding. Jadi mendetailkan menceritakan seluruh cerita, mendetailkan kehidupan dari Dewi Sartika. Jadi siapa nama ayahnya, siapa nama ibunya, di mana dia tinggal, di mana dia lahir. Nah, itu. Nah, itu biasanya
juga biasanya itu ada di event rata-rata. Yang kayak describe di surrounding itu ada di event semuanya. Dari penggunaan bahasa temporal atau sequence, yes, temporal atau temporal conjunction. Jadi biasanya ada di event semua rata-rata. Nah, ini contohnya ini dan ini contoh dari temporal conjunctions. Then she lived with her uncle after. Nah, ini ada juga after. Ini juga temporal juga. Her father died and received Sundanese. Nah, she lived. Jadi kan kenapa kok saya bisa menyimpulkan then dan after ini sebagai temporal conjunction? Karena dari teks ini kita bisa lihat she lived, dia hidup atau dia tinggal bersama pamannya setelah. Nah, ada kata setelah. Nah, berarti kan ini mau ada indikasi waktunya after her father died. Nah, jadi dia tinggal dengan pamannya setelah ayahnya meninggal. Nah, itu berurutan kan? Ayahnya meninggal, kemudian dia hidup dengan pamannya dan receive Sundanese education culture in and on there. Jadi dan menerima pendidikan kebudayaan Sunda di sana. Nah, itu kan secara kronologikal kan, berurutan. Baru ada ini juga lagi ada tahunnya in 1899. Nah, ini juga bisa jadi mengindikasikan waktu juga kan, berurutan dari dan lalu ada tahun di sini. Jadi sangat berurutan gitu loh. Jadi chronological order di events itu. Nah, ini chronological order contohnya. Nah, kalau yang paragraf pertama ini adalah orientation, second adalah events, and jadi yang the last one, the third paragraph adalah reorientation. Nah, tadi reorientation kan isinya comments, isinya tadi ada yang bilang kesimpulan or conclusion, ada achievement. Nah, jadi bisa kita lihat biasanya kalau untuk comment achievement itu ada di paling belakang sendiri, paling bawah sendiri maksud saya, paling bawah sendiri. Nah, ini dia sekolah Raden Dewi. Nah, sekolah Raden Dewi ini biasanya, Nah, sekolah Raden Dewi ini adalah contoh dari prestasi dari si Dewi Sartika. Nah, Dewi Sartika membuat sekolah. Nah, namanya sekolahnya Raden Dewi. Nah, itulah prestasinya dia sebagai tokoh pelopor pendidikan wanita di Indonesia. Nah, itu. Dan ini juga bisa in 1912 the school became so popular and had 9 branches in West Java. Dan di tahun 1912 sekolahnya menjadi sangat populer dan memiliki 9 cabang di Jawa Barat. Nah, jadi itu prestasinya juga, sekolahnya menjadi sangat terkenal dan memiliki 9 cabang, itu prestasinya juga. Nah, walaupun di sini nggak ada komennya dari writer ya, namun komen dari writernya itu bisa menjadikan apa ya? Bisa ini achievement ini. Jadi achievement ini, prestasi ini sebenarnya komen dari si writernya. Tuh. Nah, oke. Dan ada yang ketinggalan satu nih. Di sini pakai bahasa apa, Rek? Pakai present tense atau past tense atau future tense di teks ini? Ayo, di teks ini pakai bahasa apa? Ayo. Tadi loh, sudah dibahas loh tadi. Ini teks ini kejadian masa lampau. Berarti kalau kejadian masa lampau menggunakan teks apa? Menggunakan tense apa?
Yes, past tense. What's your name? Jimmy Saputra. Student number? 14. Okay, that's good answer, Jimmy. Okay, I think we already analyze about theory statica biographical context from the genetic structure, the language features, and also about the characteristic of biographical context and so on. So let's play game about okay, wait a minute. Okay, let's play game. Okay, let's play game about biographical context to test your understanding and also as the conclusion of these lessons today. So wait a minute. I'm gonna to open wordworld.com, wordworld.net. Sorry. Wait a minute. All right. Okay. Okay. Everyone, could you see my share screen? Kelas, apakah bisa lihat share screen saya yang ini? Kelihatan nggak? Okay, I think you can see all my see my share screen because I also check my phone. So let's play the game. So if the question is so, you must find the match answer on here. So I'm the one who drop off the answer, and you are the one who answer these questions. Sorry. Testing, testing, testing. Kedengeran nggak? Oh, oke, oke. Oh, jadi cuma Artika Sari Devi aja kayaknya yang bermasalah suaranya. Ya, ya, ya. Oke, oke, oke. Oke. Oke, kita lanjut ini ke gamenya lagi ya. Nah, sesuai instruksi tadi, saya yang akan menyeret jawabannya dan kalian yang akan menjawab jawabannya ya. Oke. So here is the first question. Biography is written based on apa ya? Teks biografi ditulis berdasarkan ayo, berdasarkan apa? Ada kata research, reorientation, past, orientation, introduction, event, and third. Jadi kata apa, Rek? Oke, saya kasih clue dah. Kan sudah saya beritahu dia sebelumnya sebenarnya tadi. Biografi ditulis berdasarkan fakta atau riset. Jadi jawabannya apa di sini? Gak apa-apa, gak usah malu. Ayo, Rek. Berdasarkan apa? Biar nanti kelasnya cepat kelar juga. Kalau nggak di jam nanti nggak kelar-kelar dong nanti. Ayo, ayo.
Based on apa? Based on fact and also tadi kan saya berdasarkan fakta dan apa? Penelitian. Penelitian itu apa yuk? Ayo, penelitian. Re based on research. F1. Nah, research. Nah, kemudian ini biography is not written by subjects and I was written in the titik-titik dot bla 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 persons. Third, apa? Sorry. Sorry. Tadi yang siapa tadi? Halo? Uh, who's talking? Who's talking earlier? Tadi yang bicara tadi siapa ya? Halo? Oh, kok ngilang? Tadi jawabnya apa tadi? Oke. Mungkin yang lain bareng-bareng aja rek, gak masalah rek. Ini kan game buat kalian juga kan, buat kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Jangan takut-takut. Salah gak masalah. Jangan takut. Ayo rek, apa? Biography is not right. Oke. Third person. Okay, that's correct. What? Who's talking before? Ini yang bicara tadi siapa? Okay, Mas Zatun again. Thank you, Mas Zatun, for being active in this class. Okay, so Mas Zatun say third person. Third person, is that correct? Yes, it is actually correct. Third person. Jadi teks biografi ditulis oleh orang pihak ketiga, orang ketiga. Nah, nah sekarang ini saya mau yang lainnya jawab juga dong, nggak masalah kok salah. It is the opening paragraph gives the readers the background information of the persons. Ini apa? Ayo. Opening paragraph kata kuncinya. Ayo. Ayo rek, biar cepat selesai rek, kelasnya rek. Kalian ini cepat selesai nggak? Come on guys. Apa ini? It is the opening paragraph that gives the reader the background information of the person. Mungkin dari ini Sony Mahifal. Hello Sony Mahifal, are you there? Okay, I think you have trouble on your connection maybe. How about Ina? Ina Zikarina. Oh, wow. Hello Gusti. You are so late on this classroom today. Okay, let's continue to our game. Hello Ina, are you there? Alright. How about Devi? Devi Aprilia. Hello Devi, are you there? Devi? Oh, okay. I think several of you have a trouble connection maybe. So there is a keyword of opening paragraph. Kata kuncinya opening paragraph, paragraph pembuka. Jadi tadi yang kita bahas tadi paragraph pembuka itu adalah paragraph yang memberikan informasi mengenai subjek atau tokoh atau orangnya. Nah, jadi itu adalah orientation. Nah, apakah ini benar? Benar ternyata. Okay. And the next is biography recontact use the bla 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 tense from. Nah, apa Yure? Teks biografi menggunakan titik-titik tense form.
Nah, apa? Ada reorientation, ada past, ada introduction, ada event. Apa ayo? Ini jawabannya sudah terlihat jelas ini di sini. Paling gede tulisannya. Ada yang tahu? Mungkin ada yang tahu? Selain yang jawab selain selain Mas Izato nama Artika Sari Devi. Mungkin. Mungkin dari Jimmy mungkin ingin jawab juga Jimmy Saputra. Are you there? Okay. Okay. I think you have trouble, all of you, or maybe some urgent business. So I will choose the answer. And biography recontext use the past tense form. Nah, jadi teks biografi menggunakan penggunaan bahasa past tense form. Nah, is it correct or not? Let's see. Yes, that's correct actually. And now, it contains comment from writer and achievements of the subjects. Jadi ini berisikan komen dari penulis dan prestasi dari subjeknya atau tokohnya. Nah, okay, okay. Everyone, could you see my share screen? Hello, kelas, apakah bisa lihat share screen saya nggak? Tampilan gambarnya terlihat atau enggak? Oh iya. Bentar ya. Ini masalah ini sebenarnya masalah koneksi sebenarnya. Soalnya ini gambarnya terlalu besar sih. Jadi loadingnya di HP kalian mungkin agak lemot. Kalau saya ganti yang simpel aja dulu dah, biar nanti nggak terlalu berat-berat. Iya. Nggak apa-apa Rek, kalau kalian nggak bisa lihat, bilang saja ke saya, nggak masalah. Saya gantikan nanti. Ini, nah, saya bentar ya. Bentar. Oke. Udah kelihatan nggak Rek? Udah kelihatan? Sudah? Oh iya, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Oke, oke. Masih jatuh ya? Ya nggak kelihatan. Oh iya, ya. Ini sebenarnya masalah koneksi. Maaf ya, ini soalnya emang paling ini udah paling kecil ini apa gambarnya, resolusinya udah paling kecil, jadi mungkin koneksi kalian ya mungkin ya. Nggak apa-apa dah. Nanti ini juga saya kirim juga ini apa namanya gamenya saya kirim juga ke WA nanti. Oke, jadi yang kelihatan aja ya, yang ini yang jawabnya ya. Oke, ya. Sekarang ini paragraph that contain past activity experienced by this character in sequence. Jadi paragraf yang berisikan aktivitas atau kegiatan masa lalu yang dialami oleh karakter atau tokoh secara berurutan. Itu paragraf apa Rek? Di biographical context. Tadi sisa kata event, reorientation, sama orientation. Tadi apa Rek? Paragraf apa yang berisikan uh, chronological order gitu, should be in chronological order, berurutan. Ayo, ada kata event, reorientation, ada orientations sama introduction. Ayo, kata apa? Ayo, jawabannya apa? Ayo, nggak sama malu, jangan takut. Malah kalian ngomong saya kasih nilai ini, malah enak kan? Walaupun salah loh, tetap saya kasih. Kata kuncinya sequence, chronological order, kata kuncinya.
Alright, I think you have a trouble maybe, or well, I said before some urgent business. So the answer is actually event. Jadi event yang ada kejadian berurutan atau chronological order. Ini tadi udah dijawab ya. Ini jawabannya third. Biography is not written by subject, now it's written in the third persons. Oke. Nah ini ya tadi. Ini ya sudah nih. Orientation tadi ini sudah. Oke. Everyone, the other name of orientation. Apa ayo? The other name of orientation. Kata kuncinya pembuka. The other name of orientation. Ada kata reorientation, ada kata introduction. Nah, jawabannya antara dua ini loh. Apa ayo berarti the other name of orientation. Pembuka bahasa Inggrisnya apa dah? Itu perkenalan. Ayo. Tadi yang saya ini tadi jelaskan tadi, the other name of orientation itu apa? Kalau reorientation itu closing, berarti kalau di orientation itu apa? Ayo. Opening, yes, that's correct. Or introduction. Jadi adalah pembuka atau introduction. Oh, ini tadi sudah saya jawab ya. Biography is written based on the research. Sudah. Ini juga sudah yang past. Is content ini kayaknya sudah ini. Ya sudah semua sih ya. Oke. Semua tadi. Nanti yang nggak bisa lihat nanti saya kirim kok yang link file ini. Link game ini saya kirim nanti. Oke. Nanti kalian bisa masukkan nama kalian nanti muncul di sini. Apa itu ranknya, siapa nama kalian, jawaban kalian benar atau salah itu, dan waktunya untuk menjawab itu jawab berapa saja. Oke. Oke. Okay, I think this is the end of the lessons in our classroom. Bahasa Inggris Bahasa Asing. So thank you. And wait a minute, I will give you some assignments to do for next 2 weeks. So wait a minute. Okay. Oke. Jadi tugas kalian nanti adalah membuat ini ya, analisa mengenai teks Leonardo da Vinci, seorang tokoh yang terkenal di zaman Renaissance. Nah, jadi nanti kalian baca, please read and analyze the generic structure, language feature, and purpose of Leonardo da Vinci biographical context with your own group. Nah, jadi kalian baca dan menganalisa generic structure, struktur generiknya, penggunaan bahasanya apa, dan purpose itu social functionnya dari teks ini itu apa gitu. Contohnya kayak teks Dewi Sartika, tujuannya teks Dewi Sartika ini apa, untuk mengenal Dewi Sartika sebagai apa gitu kan, sebagai tokoh model, role model atau pelopor pendidikan di Indonesia, bla 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 gitu boleh. Pokoknya tujuan teks itu apa. Nah, untuk tugas ini saya rencanakan untuk tugas grup ya, tugas kelompok. Nah, tugas kelompoknya mohon maaf kalian tuh siswanya ada berapa? 27 ya? 28. Oke. 28. Jadi 33. Oke, jadi nanti kelompoknya 33 aja ya. Nanti yes 20x. Siapa itu tadi? 20x. Verdi. Oke. Absennya berapa? Verdi, absennya berapa? Ayo.
Nggak apa-apa, 28. Saya kasih nilai kalau kamu ngomong itu bahasa Inggris. That's okay kok. Setiap kalian ngomong bahasa Inggris saya kasih nilai bagus malah. 28. Okay, 10. Okay, that's good, Ferdi. That's good. Respond and answer for number. Thank you, Ferdi. Okay. Yes, you're welcome too. Oke, jadi tugasnya nanti 3 anak ya, satu kelompok, per kelompok itu 3 anak. Nah, untuk kelompoknya kalian ingin urut absen atau kalian milih sendiri, Rek? Halo? Milih sendiri atau urut absen? Milih sendiri. Oke. Jadi milih sendiri ya, 3 anak gitu ya. Nanti kalau ada yang 2 anak, that's oke kok. Nggak apa-apa. Jadi yang satunya 2 anak nggak apa-apa, saat per kelompok. Nah, dan nanti ngumpulnya kalau udah selesai, ngumpulnya di WA saya ya, kirim saja di saya aja ya, secara personal chat. Nanti kalian kirim filenya, fotonya. Nanti kalian tulis di kertas saja. Nanti kirim di saya, nama nama kelompoknya siapa aja. Jadi nama 1, 2, 3 itu siapa aja. Lalu nomor absen juga jangan lupa ya. Pokoknya nanti kalian analisa, baca dulu lalu analisa teks paragraf pertama ini paragraf apa? Apakah ini orientation? Apakah ini event? Nah, misalnya kalau paragraf 1 ini adalah events, berarti itu kalian jelasin ini ngomongan apa aja gitu. Tapi pakai bahasa kalian sendiri aja nggak masalah. Tapi tetap pakai bahasa Inggris ya. Jadi kalian pakai bahasa sendiri aja, jelasin kenapa kok ini event gitu. Kenapa ini kok event? Kenapa kok paragraf kedua ini orientation atau orientation itu kenapa? Secara simpel-simpel aja atau pendek-pendek nggak masalah kok. Yang penting informasinya jelas. Pakai bahasa sendiri aja nggak apa-apa. Gitu ya. Nanti ini saya kirim ke WA. Oke. I think it is enough to tell you about the assignment. Is there any question about assignment? Maybe ada pertanyaan lagi untuk pekerjaannya ini, assignmentnya ini? Gak ada? Oke, gak ada ya. Oke. Yes, oke, thank you everyone ya. Udah join. Dan saya ingatkan lagi ya, Rak ya. Tolong kalian yang udah presensi jangan disebar-sebarkan ya ke anak-anak yang belum join untuk hari ini. Semisal, soalnya saya sudah catat juga siapa yang udah join sekarang dan siapa yang belum join ya. Untuk yang sudah di sini tapi belum presensi siapa ya? Ada nggak yang belum presensi? Presensinya di ini ya, presensinya di link ini loh. Udah kamu buka belum? Udah. Ini saya kirim lagi ini ya kalau ada yang belum ya. Oke. Ya, yang izin juga ini ya presensi juga ya. Presensinya izin gitu ya tulisannya. Presensinya izin, ada kok pilihannya di Google Formnya. Oke. Oke, thank you everyone for today lessons and today learnings and see you next week. Thank you. Jadi bisa boleh keluar sekarang. Oke. Makasih ya, Rek. Oke, help. Iya, Waalaikumsalam. Have a nice day ya. Stay healthy. Okay, you're welcome. Ferdian. Okay. Okay.